Wow, berita yang sangat mengejutkan. Kalau kemarin kita bahas KTM memangkas biaya 50% di divisi balapnya, ternyata efeknya sampai ke tim satelit Tech3 yang jadi tersingkirkan. Tapi, Honda ternyata sudah bergerak cepat untuk bisa mendapatkan kekuatan tambahan jika Tech3 bergabung menjadi tim satelitnya. Tapi tentu tak sendirian. Demi mendominasi kejuaraan serta data, Ducati juga berhasrat mengembalikan jumlah dari 6 motor menjadi kembali 8. Dan dengan KTM yang juga tak kunjung bisa kencang, Acosta nampak lebih memilih pindah ke tim satelit saja, yang penting bisa menang. Dan juga ada berita dari Marc Marquez yang ternyata cederanya lebih parah dari yang terlihat. Dan babak finales yang sudah siap tempur lagi nih. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Dalam dinamika besar yang tengah mengunjang dunia MotoGP, tim Tech3 kini menjadi pusat perhatian dan rebutan antara dua raksasa pabrikan, Honda dan Ducati. Situasi ini muncul di tengah proses transisi besar-besaran dalam kepemilikan tim setelah Hervé Poncharal, pendiri dan sosok bersejarah di balik Tech3 Racing, resmi melepas kepemilikannya kepada konsorsium yang dipimpin oleh mantan kepala tim Haas F1, Gunther Steiner. Penjualan tim dengan nilai fantastis mencapai 25 juta euro ini menandai berakhirnya masa panjang kepemimpinan Poncharal yang telah membesarkan Tech3 sejak didirikan pada tahun 89. Meski kepergian sang pendiri menjadi momen emosional, fokus utama dunia MotoGP kini tertuju pada arah baru yang akan diambil tim tersebut di bawah manajemen baru, terutama setelah munculnya rencana penghematan besar yang dapat mengubah peta kerjasama di grid. Di bawah kepemimpinan Steiner, para investor baru dikabarkan menuntut Tech3 untuk membuka opsi lain. Melihat KTM yang kini telah menuntut efisiensi ekstrim dengan memangkas anggaran operasional hingga 50%. Langkah itu memicu kekhawatiran besar, karena potensi pemotongan dana dalam skala tersebut diyakini bisa mengancam keberlangsungan kemitraan Tech3 dengan KTM, pabrikan yang selama ini menjadi tulang punggung teknis tim. Poncharal sendiri sebelum resmi mundur dikabarkan telah menyiapkan rencana B untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, yaitu membuka peluang bagi Tech3 untuk bekerja sama dengan pabrikan lain. Kondisi ini membuat Honda dan Ducati langsung memasang radar mereka. Keduanya melihat Tech3 sebagai aset berharga yang bisa memperkuat proyek masa depan mereka menjelang era baru MotoGP 2027 di bawah naungan Liberty Media. Struktur, pengalaman, dan basis teknis Tech3 diyakini sangat ideal untuk mendukung strategi ekspansi kedua pabrikan tersebut dalam memperkuat jaringan tim satelitnya. Bagi Ducati, kemungkinan menggandeng Tech3 menawarkan kesempatan untuk memperluas pengaruh di grid. Meskipun sudah memiliki dua tim satelit yang solid, yaitu Gresini Racing dan juga VR46. Posisi Tech3 diyakini strategis karena memiliki fasilitas, pengalaman teknis, rekam jejak yang kuat, dan pengembangan pembalap muda. Ducati disebut melihat potensi kolaborasi ini sebagai cara untuk mempertahankan dominasi mereka sekaligus mengantisipasi restrukturisasi grid yang akan datang akibat perubahan regulasi 2027. Sementara itu, Honda juga disebut menjadi pesaing serius dalam upaya mendapatkan kerjasama dengan Tech3. Pabrikan Jepang tersebut sedang berusaha keras membangun ulang proyek MotoGP mereka setelah beberapa musim penuh kesulitan. Dalam rencana restrukturisasi besar-besaran yang melibatkan perubahan mesin, sasis, hingga filosofi teknis baru, keberadaan tim satelit berpengalaman seperti Tech3 dianggap sangat penting. Tech3 bisa menjadi mitra pengembangan utama bagi proyek kebangkitan Honda, terutama dalam mempercepat adaptasi pembalap muda terhadap paket motor yang benar-benar baru. Sumber internal di Pedok menyebutkan bahwa komunikasi awal antara pihak Honda dan perwakilan Tech3 sudah terjalin sejak pertengahan musim 2025. Meski belum ada kesepakatan formal, pendekatan ini memperlihatkan keseriusan Honda untuk membangun kemitraan strategis jangka panjang. Mereka melihat Tech3 bukan sekedar tim satelit, tapi mitra teknis yang dapat berperan langsung dalam pengembangan motor dan pembalap di bawah struktur baru mereka. Dari sisi KTM, situasi ini jelas menjadi tekanan besar. Tech3 selama ini menjadi perpanjangan tangan proyek KTM di lintasan, dengan status sebagai tim satelit resmi yang memiliki dua pembalap muda potensial. Namun, tuntutan pemangkasan biaya dari pemilik baru membuat hubungan yang sebelumnya solid kini berada di ujung tanduk. Bila KTM tidak mampu mempertahankan dukungan teknis dan finansial yang memadai, kehilangan Tech3 berarti kehilangan salah satu aset paling berpengaruh dalam strategi pabrikan Austria di MotoGP.
Dalam konteks lebih luas, pergerakan ini terjadi bersamaan dengan persiapan besar menuju era Liberty Media pada 2027 yang akan membawa struktur baru dalam hal pembatasan anggaran, distribusi hak siar, dan kebijakan teknis. Pabrikan kini dituntut untuk lebih efisien tanpa mengorbankan daya saing. Dalam lanskap baru ini, kerjasama dengan tim satelit yang kuat dan berpengalaman menjadi faktor penentu. Itulah mengapa Tech3 kini menjadi incaran utama. Karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan cepat dan reputasinya sebagai tim yang mampu menghasilkan hasil solid meski bukan tim pabrikan penuh. Selama lebih dari 3 dekade, Tech3 telah membuktikan dirinya sebagai salah satu tim independen paling berpengaruh di MotoGP. Dari awal kiprahnya di kelas 250cc bersama Yamaha hingga bagian penting dari proyek KTM, tim ini telah melahirkan banyak talenta hebat seperti Oliver Jack, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci hingga Enea Bastianini. Struktur profesional, etos kerja tinggi, dan pengalaman teknis yang luas membuat Tech3 menjadi mitra ideal bagi siapapun yang ingin memperkuat posisinya di grid Premier. Berita kedua, Pol Espargaro mengakui betapa menyakitkannya melihat Pedro Acosta belum mampu meraih kemenangan di MotoGP bukan karena kurang kemampuan, tapi karena keterbatasan motor KTM RC16. Musim 2025 sebenarnya menjadi bukti kematangan Acosta. Setelah sempat banyak melakukan kesalahan di awal tahun, pembalap muda asal Spanyol itu kini tampil jauh lebih konsisten. Di Grand Prix Malaysia, dia kembali menunjukkan potensinya dengan bertarung melawan Pecco Bagnaia untuk posisi kedua dan finish podium ketiga, podium keempatnya musim ini. Dia kini berada di peringkat 5 klasemen, unggul jauh atas rekan timnya Brad Binder. Namun, kemenangan masih belum berpihak padanya. Pol Espargaro, pembalap penguji KTM, menilai hal itu bukan karena kurangnya kemampuan Acosta, melainkan performa motor yang belum seimbang dengan para rival. Sungguh menyakitkan melihatnya. Jika dia menggunakan motor lain, pasti sudah menang, kata Espargaro. Dia sangat cepat. Kami belum bisa memberinya motor yang cukup kuat. Kami akan berusaha memperbaikinya untuk tahun depan. Espargaro bahkan membandingkan data kualifikasi di Sepang, di mana Acosta mencatatkan waktu 1 menit 57,3 detik sebelum terjatuh. Waktu ideal saya 1 menit 57,6 detik. Jadi, dia lebih cepat hingga 4/10 dari saya. Dia luar biasa. Acosta sendiri menilai performa RC16 memang belum cukup untuk bersaing memperebutkan kemenangan. Kami tahu apa yang kurang. Ducati masih di atas, Aprilia jadi pabrikan kedua, dan Honda sedang berusaha bangkit. Sekarang KTM harus mendorong lebih jauh. Meski frustasi, Acosta tetap realistis. Dia mengaku tengah berada di periode terbaiknya. Dengan konsistensi tinggi dan kesalahan yang semakin minim, saya selalu berada di posisi 5 besar. Sekarang saya lebih matang dan belajar memilih momen yang tepat untuk menyerang. Sementara pembalap lainnya seperti Fernando Aldeguer, Raul Fernandez sudah meraih kemenangan pertama mereka dengan motor yang lebih kompetitif, Acosta masih harus bersabar. Namun banyak pengamat percaya, kemenangan pertamanya hanya soal waktu, asalkan KTM bisa memberinya motor yang layak bersaing. Pol Espargaro menutup dengan tegas. Pedro Acosta punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi juara sekarang. Dan kini, tugas kami adalah memberinya alat untuk menang. Untuk saat ini, dunia MotoGP masih menyaksikan pemandangan yang sama. Pedro Acosta yang terlalu cepat untuk tidak menang, tapi terlalu terbatas untuk bisa melakukannya. Dan hal ini senada dengan apa yang dikatakan Acosta. Saya ingin menang. Uang tidak membuat saya bahagia. Tidak ada yang lebih memuaskan selain datang ke sirkuit dan bersaing untuk posisi terdepan. Ucapan itu mencerminkan betapa dia berbeda dari banyak pembalap muda lainnya yang sering tergoda dengan popularitas dan gaya hidup mewah. Acosta tetap sederhana, masih tinggal bersama ibunya di Murcia, berkeliling dengan mobil van, dan tetap bergaul dengan teman-teman lamanya. Saya tidak suka menarik perhatian, saya tetap dengan orang-orang yang membuat saya berpijak di tanah. Baginya, ketenaran bukan tujuan. Uang adalah hal yang paling tidak penting untuk saya saat ini. Saya tidak butuh mobil sport atau rumah besar, saya hanya ingin menang. Namun di balik ketenangan itu dan ambisi yang belum padam, Acosta tahu betul bahwa karirnya tidak bisa selamanya bergantung pada proyek KTM yang belum sepenuhnya kompetitif. Dengan performa luar biasa namun tanpa kemenangan, banyak yang mulai menilai ia layak mendapatkan tempat yang lebih besar. Dan salah satu pintu yang mulai terbuka adalah VR46 Racing. Tim milik Valentino Rossi itu memang disebut-sebut sedang memantau situasi Acosta untuk musim 2027. Terutama jika dia mencari motor yang benar-benar bisa membawa ke puncak. Hubungan antara sang legenda dan The Shaq of Mazaron juga dikenal baik. Dan keduanya berbagi filosofi yang sama, menang dulu, uang urusan nanti. Acosta seolah mengisyaratkan hal itu dalam kalimatnya yang paling jujur. Saya tidak bisa mengendalikan semuanya, tapi saya percaya hidup sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu yang lebih besar. Dan jika sesuatu yang lebih besar itu berarti langkah menuju VR46 bersama Ducati, tempat yang kini melahirkan banyak juara, maka masa depan Pedro Acosta bisa saja berubah total. Satu hal yang pasti, Acosta bukan pembalap yang didorong oleh uang atau status. Dia hanya ingin motor yang cukup cepat untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya.
Dunia MotoGP pun menunggu. Apakah di musim 2007, anak ajaib dari Murcia ini akhirnya akan menemukan rumah barunya di bawah bendera kuning legendaris milik Rossi. Berita ketiga, pembalap T3 KTM Maverick Viñales masih berjuang memulihkan cedera bahu kiri yang dialaminya akibat terjatuh di sesi Q2 MotoGP Jerman pada 12 Juli lalu. Insiden tersebut membuatnya harus absen di 4 seri beruntun, Sachsenring, Brno, Spielberg, dan juga Hungaroring, sebelum akhirnya kembali ke lintasan Barcelona. Namun, setelah tampil di Catalunya, Misano, Motegi, dan Mandalika, kondisi Viñales kembali memburuk. Di MotoGP Indonesia, dia terpaksa menghentikan partisipasinya pada hari Sabtu karena rasa nyeri hebat dan lemahnya kekuatan di bahu yang cedera. Sejak kecelakaan itu, pembalap asal Spanyol tersebut hanya mampu mengikuti 3 dari 10 balapan terakhir dengan raihan 3 poin saja. Situasi ini menjadi pukulan berat bagi Viñales yang selama 10 musim penuh di MotoGP, sejak debutnya pada 2015 dan tak pernah sekalipun absen karena cedera. Dengan proses pemulihan yang berjalan lambat, Viñales memilih menjalani program rehabilitasi intensif di Red Bull Athletic Performance Center, fasilitas kebugaran berteknologi tinggi di dekat Salzburg, Austria. Tempat tersebut dikenal sebagai salah satu pusat pelatihan performa terbaik di dunia, di mana para atlet Red Bull berlatih dengan dukungan ahli fisioterapi dan teknologi mutakhir. Dia sangat senang dengan progresnya. Beberapa hari lalu, Maverick sudah tampil berlatih dengan motor 600cc dan merasa cukup baik. Pada Jumat ini, Viñales ditawarkan melangkah lebih jauh dengan mengendarai motor sport 1000cc, guna menguji apakah dia sudah cukup kuat untuk kembali ke lintasan MotoGP Portugal pada akhir pekan. Kami akan membuat keputusan akhir pada akhir pekan atau hari Senin. Semua berharap Maverick bisa turun ke Portimao, tapi itu hanya akan dilakukan jika kondisinya benar-benar 100%. Berita keempat, Ruben Sauz memberikan analisis tajam soal situasi Marc Marquez dalam podcast Dura La Vida, terutama mengenai kondisi fisiknya dan arah karirnya setelah absen panjang di lintasan sejak kecelakaan di Grand Prix Indonesia. Mantan pembalap asal Catalan itu menilai bahwa cedera yang dialami Marc Marquez jauh lebih serius daripada yang disampaikan secara resmi oleh pihak tim. Menurut Sauz, suasana di sekitar Marc Marquez kini benar-benar berubah jika dibandingkan dengan beberapa musim sebelumnya. Dia menggambarkan adanya keheningan yang tidak biasa. Di sekitar sang juara dunia 8 kali itu, sebuah tanda bahwa tim dan lingkaran terdekat Marc Marquez kini jauh lebih berhati-hati dalam menangani proses pemulihannya. Ada banyak kesunyian dan kehati-hatian seputar cedera Marc Marquez. Orang-orang di sekitarnya kini tampak lebih sadar bahwa kesehatan fisik tidak bisa dipaksakan. Cedera ini lebih serius dari yang selama ini dijelaskan ke publik. Sauz bahkan menilai bahwa akan menjadi langkah yang keliru jika Marc Marquez memaksakan diri untuk kembali membalap di seri terakhir musim ini di Grand Prix Valencia. Tidak masuk akal bagi Marc Marquez untuk kembali sekarang. Dia akan kembali tanpa ritme, tanpa alur, dan itu berisiko bagi pemulihannya. Setelah semuanya yang dialami dalam beberapa tahun terakhir, langkah tergesa-gesa hanya akan membuat situasinya semakin rumit. Dalam pandangan Sauz, Marc Marquez kini harus lebih bijak dan strategis. Dia menyarankan agar pembalap asal Cervera itu memfokuskan seluruh energinya untuk menatap musim depan, ketika motor barunya GP26 sudah siap digunakan. Marc Marquez belum sempat menguji GP24, jadi musim depan akan menjadi awal baru baginya. Tapi yang paling menarik adalah GP26. Motor itu akan benar-benar dibuat sesuai dengan keinginannya, mengikuti gaya balap dan kebutuhan khas Marc Marquez. Ketika motor itu datang, dia akan kembali ke level yang paling menakutkan. Dan itu bisa jadi kabar buruk bagi rival-rivalnya. Mantan pembalap Ducati tersebut juga menyinggung bahwa Marc Marquez kini berada dalam fase di mana pengalaman dan kedewasaan menjadi senjata utama. Setelah bertahun-tahun menghadapi cedera dan tekanan besar, Marc Marquez mulai belajar untuk menempatkan kesehatannya di atas segalanya. Marc Marquez bukan lagi pembalap muda yang siap mengambil resiko tanpa pikir panjang. Kini dia jauh lebih tenang dan penuh perhitungan. Dia tahu bahwa masa depannya di MotoGP tergantung pada bagaimana dia menjaga tubuhnya. Kira-kira Marc Marquez bisa kembali moncar nggak ya pas nanti balik dari cedera di musim depan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.